Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mufarad Al-Kafi, NPM 19 012 010 389 dari kelas Komunikasi Bisnis K012. Perkenalkan, nama saya Damas Barudin, NPM 1901 2010 347. Nama saya Muhammad Iram Al-Fajar, NPM 19012010318. Perkenalkan, nama saya Wedi Andika Syakban, NPM 1901 20 10 356. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan public relation. Public relation secara garis besar ialah strategi perusahaan untuk membangun relasi yang baik kepada publik supaya perusahaan mendapatkan opini yang positif dari kalangan masyarakat di sekitarnya. Public relation sangatlah penting dalam membangun citra positif atau pandangan yang baik dari masyarakat secara luas terhadap perusahaan yang bersangkutan. Sekalipun perusahaan sudah matang, public relation selalu layak untuk diterapkan karena memberikan banyak manfaat. Salah satu manfaat yang membuat public relation sangat penting adalah karena mereka memiliki peran untuk meningkatkan kesadaran akan merek suatu perusahaan. Dengan tujuan ini, perusahaan tidak hanya mengungguli kompetitor di pasar, tapi juga secara tidak langsung mengikat pembeli tersebut. Apa saja kasih fungsi dari public relation itu? Pertama, public relation merupakan suatu faktor penting dalam manajemen, sehingga bisa menempuh tujuan tertentu sesuai dengan keinginan publik, namun tetap merupakan tujuan suatu organisasi atau suatu perusahaan. Sangatlah penting bagaimana organisasi ataupun perusahaan mempunyai warna, kultur, citra, suasana, apa yang kondusif dan menghibur, dan bagaimana performa dan produktivitas yang optimal yang dapat dicapai suatu perusahaan atau suatu organisasi. Kedua, tujuannya adalah untuk mewujudkan opini publik yang bisa diterima dari seluruh pemangku kepentingan yang bisa memperoleh manfaat. Ketiga, upaya untuk membangun relasi yang harmonis antara suatu organisasi maupun perusahaan kepada publiknya, dan untuk mewujudkan opini publik sebagai efek yang sangat bermanfaat adalah kontribusi kepada organisasi ataupun perusahaan yang terpengaruh oleh opini dari masyarakat. Keempat, kegiatan yang bertujuan untuk iktikat yang baik, saling pengertian, dan citra yang baik dari masyarakat tersebut. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa tujuan public relation seperti 1. Efektif dalam membangun kesadaran merek dan branding. 2. Mempromosikan saling pengertian antara kelompok sasaran dan perusahaan. Yang ketiga, peningkatan sinergi fungsi pemasaran dengan public relation. Yang keempat, mensupport bauran pemasaran. Yang kelima, meningkatkan citra perusahaan yang positif untuk publik. Ada sebagian media public relation yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan yang ingin membangun public relation secara baik. Di antaranya yang pertama, konvensi pers, yang kedua, siaran pers, yang ketiga, bantuan pakar untuk tujuan public relation, yang keempat, memanfaatkan media TV, radio supaya dapat menjelaskan citra baik perusahaan, yang kelima, koran dan majalah, yang keenam, acara yang disponsori, yang ketujuh, mengadakan acara sosial. Apa saja metode public relation dalam menangani krisis kepercayaan dan menurunnya citra perusahaan? Yaitu yang pertama, 1. Penelitian memiliki peranan sangat penting sebagai aktivitas pensupport dan menjalankan fungsi public relation, baik untuk mendapat citra, fakta lapangan mengenai citra perusahaan, persepsi, pandangan, dan opini publik secara akurat, serta respon hal layak sebagai target sebagai sasaran mengenai kebijaksanaan, pelayanan, program kerja, kegiatan perusahaan. Yang kedua, sesudah perencanaan, menerima hasil laporan yang berupa data dan fakta dari penelitian. Public relation kemudian membentuk agenda kerja, perencanaan yang baik bersifat rasional, fleksibel, dan berkelanjutan. Yang ketiga, pelaksanaan dilaksanakan setelah agenda yang matang, mendapatkan persetujuan dari seluruh pihak terkait. Pelaksanaan kerja merupakan aktivitas operasional dalam
melakukan apa yang telah direncanakan. Pelaksanaan ini dikatakan sukses apabila tujuan sudah tercapai. Yang terakhir, keempat, penilaian ini tahap di mana pemeriksaan terhadap program dan agenda yang bisa dikerjakan. Tahap ini bermanfaat untuk mengenal permasalahan yang seharusnya diperhatikan lebih lanjut. Menyusun strategi public relations yang efektif. Yang pertama, buat strategi public relations seperti storytelling. Storytelling lebih dari sekedar menyampaikan pesan. Sebuah studi menemukan bahwa 92% konsumen lebih suka iklan yang berbentuk storytelling. Ini juga berlaku untuk public relations, karena dapat membentuk hubungan emosional dengan audiens. Saat membuat strategi public relations dan menyusun kampanye, selalu gunakan manusia sebagai subjek utama. Dengan menggunakan metode ini, audiens akan merasakan hubungan emosional yang pada akhirnya akan membuat mereka memutuskan untuk membeli. Yang kedua, bekerja sama dengan influencer. Beberapa perusahaan memilih untuk mengabaikan email dan memilih fokus di media sosial. Karena pendapat tersebut tidak salah, tapi coba simak salah satu riset yang mengatakan bahwa 80% strategi public relation yang menggunakan email lebih berhasil. Untuk membuat email berhasil, gunakan beberapa metode di berikut ini. Yang pertama, gunakan elemen personalisasi untuk membuat koneksi dengan audiens. Lalu, buat isi yang menarik dan kontekstual. Terakhir, gunakan subjek email untuk menarik perhatian audiens. Yang ketiga, buat pemasaran lewat konten. Pemasaran lewat konten adalah bagian penting dari strategi public relations yang dapat efektif. Konten membantu perusahaan mempengaruhi atau menciptakan reputasi agar dapat dilihat secara positif oleh audiens. Dengan adanya konten, audiens akan menempatkan perusahaan di top of mind-nya. Mereka tidak hanya akan terus melihat konten dari perusahaan tersebut, tapi bisa juga akan merekomendasikannya ke orang lain. Tips dan trik menggait pelanggan dengan teknik digital public relation. Tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam suatu bisnis, kehadiran loyal customer sangat dibutuhkan. Karena biasanya pelanggan dengan tipe loyal akan melakukan promosi secara sukarela yang bersifat positif dan penyebarannya dari mulut ke mulut. Berikut ini adalah beberapa tips dan trik untuk menggait pelanggan loyal dengan strategi digital marketing public relation. Yang pertama, penggunaan blogging dan microblogging. Agar bisa menjangkau para pengguna online yang sangat luas, maka penggunaan blogging dan microblogging dinilai efektif untuk branding komunis. Hal ini memungkinkan bahwa Anda bisa memperluas jaringan secara lifetime. Dengan sistem online, sejauh apapun jarak target ataupun audiens yang dituju, mereka tetap bisa dengan mudah dan cepat mengetahui informasi yang Anda bagikan. Di saat yang sama, blogging dan microblogging tidak hanya berguna untuk memperluas jaringan, namun bisa pula berguna untuk menjaga agar komunikasi dua arah antara brand dan konsumen tetap bisa dilakukan. Yang kedua, menerapkan media sosial marketing. Saat ini, penggunaan media sosial terus meningkat dari hari ke hari. Bahkan, satu orang biasanya tidak hanya memiliki satu akun saja, melainkan banyak akun media sosial. Dengan banyaknya penggunaan media sosial, maka peluang untuk bisa menerapkan digital public relation jadi semakin terbuka lebar. Kenapa perlu menerapkan media sosial marketing? Ya, alasannya media sosial diyakini mampu untuk membantu public relation dalam membangun komunikasi secara langsung dengan para pelanggan sesuai dengan target yang dituju melalui social media campaign. Yang ketiga, pembuatan hashtag spesifik. Untuk menjalankan teknik digital public relation, penting sekali bagi Anda untuk menguasai dan memahami cara kerja dan algoritma berbagai platform media sosial dengan baik. Selain itu, salah satu hal yang perlu Anda lakukan saat melakukan kegiatan public relation di media sosial adalah membuat hashtag yang spesifik, unik, dan menjadi ciri khas brand Anda.
Pemberian hashtag yang spesifik juga berperan penting dalam menyebarkan pesan secara lebih luas dan bisa menarik perhatian pelanggan yang menjadi target Anda. Di saat yang sama, hashtag yang sudah menjadi ciri khas brand Anda membuat pelanggan lebih mudah menemukan berbagai konten marketing yang Anda publikasikan di media sosial. Yang keempat, lakukan inovasi. Ketika berupaya menarik pelanggan melalui penerapan salah satu strategi digital marketing, maka diperlukan inovasi untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hal ini penting, mengingat dunia digital bersifat dinamis dan cepat sekali mengalami perubahan. Anda dituntut aktif serta peka dengan tren terbaru supaya nantinya bisa menyampaikan informasi yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi.